Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi di mata kuliah media pembelajaran. Sekarang kita akan masuk ke topik bahasan kita selanjutnya, yaitu klasifikasi media pembelajaran, dan setelah itu teman-teman akan belajar tentang jenis-jenis dari media pembelajaran. Oke. Jadi setelah teman-teman selesai menyimak video ini, lalu membaca materi yang sudah saya sematkan gitu ya, teman-teman diharapkan mampu menyebutkan jenis media pembelajaran, lalu teman-teman mampu menyebutkan dasar klasifikasi dari media pembelajaran, seperti itu. Kita mulai dulu dari yang dinamakan sebagai taksonomi media atau pengelompokan media. Apa sih dasarnya kenapa sebuah media itu perlu untuk dikelompokkan? Karena media memang memiliki banyak sekali jenis gitu ya, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit, mulai dari yang pengembangannya perlu skill tertentu sampai yang basic saja sudah bisa atau semua orang sudah bisa ikut mengembangkan media tersebut. Nah, mulai dari yang biayanya sangat murah sampai yang biayanya sangat mahal, seperti itu. Karena memang jenisnya yang sangat banyak, sehingga kadang akan kesulitan gitu ya untuk menentukan kira-kira media mana sih yang paling tepat saya gunakan, atau media mana sih yang benar-benar saya butuhkan atau siswa saya butuhkan. Nah, kalau dari klasifikasi media itu atau dari taksonomi media, kita bisa jadi tahu nih bagaimana dasar klasifikasi untuk mempermudah pemilihan media dalam perancangan kegiatan pembelajaran. Karena sebagai seorang guru, kita juga perlu nih, selain tahu jenis-jenis media, kita juga perlu cari tahu terkait dengan dasar klasifikasinya seperti apa sih. Kalau tahu dasar klasifikasinya, nanti diharapkan teman-teman juga bisa memilih media sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan, seperti itu. Nah, namanya taksonomi media, itu seperti yang saya sampaikan ya, taksonomi media itu kan bisa dibilang sebagai pengelompokan media berdasarkan dengan kriteria tertentu. Di sini kita mengenal ada 5 taksonomi media. Yang pertama adalah taksonomi menurut Brecht, lalu ada Duncan, lalu ada Briggs, Gardner, dan juga Edling. Kelima taksonomi ini memiliki dasar pengelompokan tertentu atau dasar pengelompokan sesuai dengan kriteria tertentu. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, itu adalah taksonomi menurut Brecht. Jadi Brecht ini membagi sebuah media pembelajaran berdasarkan indera yang terlibat oleh siswa. Seperti yang sudah kita bahas bersama kemarin ya di pertemuan sebelumnya, bahwa siswa itu dengan kita menggunakan media pembelajaran, dengan guru menggunakan media pembelajaran, maka akan memperbesar interaksi siswa dengan si media pembelajaran. Nah, Brecht ini membagi jenis-jenis media pembelajaran berdasarkan dengan indera mana sih yang berinteraksi dengan siswa, seperti itu. Kalau medianya itu bentuknya suara, berarti yang terlibat di situ adalah indera pendengaran dari siswa. Kalau medianya itu bentuknya visual, berarti yang terlibat di situ adalah indera penglihatan oleh siswa. Tapi kalau medianya itu bentuknya gerak, itu bukan inderanya mana yang terlibat, tapi lebih ke bagaimana si media itu mendukung si gerak dari siswanya, seperti itu. Selanjutnya, dari tiga yang tadi tuh yang kita sudah bicarakan, Brett selalu mengkombinasikan ketiganya itu menjadi 7 macam klasifikasi media. Seperti itu. Yang pertama adalah media audiovisual gerak, jadi media audio yang terlibat dengan indera pendengaran siswa, lalu visual terlibat dengan berinteraksi dengan indera penglihatan siswa, lalu gerak ya berarti secara visual dia itu bergerak. Media audio visual diam ya berarti secara visual dia itu diam. Kalau ada media visual gerak, secara visual dia itu bergerak kayak gitu. Media visual diam, ya secara visual dia itu diam. Seperti itu. Contohnya apa? Misalkan gambar. Gambar itu kan dia diam gitu ya. Tidak beda dengan media visual gerak. Kalau media visual gerak tuh dia tidak diam, tapi memang ada gerakan. Contohnya kalau video ya ada
perpindahan gerakan frame per frame kayak gitu. Lalu ada media semi gerak. Media semi gerak ini gerakannya itu bentuknya terbatas dan biasanya mengulang-ulang aja. Contohnya apa? Contohnya GIF gitu kan ada ya. Kita menggunakan media pembelajaran bentuknya gerak tapi geraknya itu sebenarnya hanya loop aja atau mengulang aja. Nah, itu disebut sebagai media semi gerak. Lalu ada media audio. Media audio ini ya pure aja, pure yang dia itu hanya berinteraksi dengan indera pendengaran siswa kita aja gitu. Contohnya apa? Kalau sekarang ya sedang ngetren podcast kan, nah itu contoh dari media audio. Dan teman-teman juga mungkin bisa tuh menerapkan si media audio ini dalam kegiatan pembelajaran. Karena memang menurut Brad juga ada tuh yang namanya klasifikasi media, salah satu masuknya ke dalam media audio. Lalu yang terakhir ada media cetak. Nah, media cetak ini kan biasanya terbatas ya. Tidak ada audionya, visualnya juga visual diam, kayak gitu. Dan dia itu bentuknya cetak, jadi bisa ada bentuk fisiknya, seperti itu. Itu klasifikasi atau pengelompokan media menurut Brad. Contoh-contohnya kayak apa sih? Nah, contoh-contohnya kayak gini. Mungkin kalau secara jenis-jenis medianya dia agak jadul ya teman-teman. Jadi mungkin beberapa teman-teman nggak tidak tidak begitu mengenal gitu ya tentang media-medianya. Tapi kita bisa gunakan tabel yang tengah ini nih untuk mengidentifikasi apakah dia itu audio, jenis dia tuh masuk kalau kita kita punya media lalu kita mau masukkan ke taksonomi Brecht, kira-kira dia masuk jenis media yang mana? Itu teman-teman bisa menggunakan bagian yang ini. Apakah dia punya suara, dia ada gambar, ada garis, ada simbol, ada geraknya. Kalau dia semua tercentang, berarti disebut sebagai audio visual gerak. Kalau misalkan dia itu nggak ada suaranya, tapi dia ada gambarnya, lalu ada garis-garis di situ, lalu ada beberapa simbol, dan dia bergerak, yaitu disebut sebagai media visual gerak. Kalau misalkan dia itu hanya ada suaranya, gambarnya nggak ada, garisnya nggak ada, lalu simbolnya nggak ada, lalu gerakan yang bisa dilihat oleh siswa juga nggak ada, berarti dia bisa dimasukkan ke dalam jenis media audio kayak gitu. Jadi mungkin kalau secara contoh teman-teman agak asing gitu ya sama sama contoh-contoh yang ditampilkan dalam taksonomi menurut Benz, tapi teman-teman bisa gunakan bagian tengah ini untuk mengklasifikasikan. Kira-kira teman-teman itu kalau ingin mengembangkan media yang dia itu bisa berinteraksi dengan indera pendengaran, lalu indera penglihatan, lalu dia bergerak. Nah, itu masuk ke media apa? Atau teman-teman menciptakan sebuah media lalu ternyata setelah diidentifikasi media tersebut, oh medianya tuh nggak ada suaranya, tapi dia itu gambar-gambarnya ada, garis-garisnya juga ada, simbol-simbolnya juga ada, gerakannya ada, tapi terbatas. Oh ternyata dia disebut sebagai audio semi gerak, misalkan kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke taksonomi media yang kedua, yaitu menurut C.C. Duncan. Kalau tadi diklasifikasikan berdasarkan interaksi antara siswa dengan medianya gitu ya, lebih spesifik lagi interaksi antara indera yang ada pada diri siswa dengan medianya. Kalau taksonomi menurut C.C. Duncan itu mengklasifikasikan atau mengkelompokkan media menurut tingkat kerumitannya. Semakin rumit, kalau menurut C.C. Duncan ya, semakin rumit maka biaya investasi untuk pengembangan medianya semakin tinggi. Lalu semakin sulit juga untuk diadakan atau dibuat gitu ya, tetapi dia itu akan semakin umum untuk digunakan sehingga penggunaannya itu lingkup sasarannya lebih luas. Seperti itu. Dan berkebalikan juga, semakin sederhana sebuah media, maka biaya investasi untuk pengadaannya atau membuat medianya itu semakin sedikit, tapi dia itu sebenarnya semakin mudah gitu ya untuk pengadaannya. Tapi ya karena itu, karena sifatnya yang dia memang sederhana, jadi dia hanya terbatas pada kondisi tertentu saja, sehingga penggunaannya akan lebih khusus dan sasarannya menjadi lebih terbatas. Kayak gitu. Seperti apa contohnya?
Oke, teman-teman bisa lihat jadi sebelah kiri ini, jadi dari atas sampai bawah menunjukkan bahwa dia itu semakin tinggi investasi untuk pengadaannya, atau semakin tinggi biaya pengadaannya, terus pengadaannya juga semakin sulit, memerlukan keahlian tertentu gitu ya. Tapi dia sifatnya semakin umum atau semakin banyak yang bisa menggunakan dan lingkup sasarannya menjadi semakin luas atau yang bisa secara langsung menggunakan medianya semakin luas. Kalau yang bagian sini itu dari bawah ke atas itu berarti kebalikannya gitu ya. Dia itu pengadaannya semakin murah, lalu pengadaannya semakin mudah, tapi dia itu medianya sifatnya lebih spesifik dan dia hanya bisa digunakan di kelompok yang tertentu saja gitu, tidak secara umum bisa digunakan kayak gitu. Contohnya apa sih yang mudah, murah digunakan? Contohnya adalah pengembangan diktat. Jadi diktat pembelajaran atau kalau teman-teman mungkin sering lihat diktat praktikum. Nah, itu kan sebenarnya pengadaannya mudah, penggandaannya juga mudah gitu ya. Nah, itu mungkin bisa mulai untuk dicoba-coba dikembangkan. Lalu kalau yang pengadaannya sangat sulit, misalkan ada program siaran televisi. Nah, banyak saja membandingkan antara pengembangan diktat lalu kepada pengembangan siaran televisi edukasi. Kalau teman-teman suka lihat di mana ya, uh, sekarang kayaknya agak jarang ya lihat TV. Jadi kalau zaman saya gitu ya itu ada di TV 7. Nah, di TV 7 itu ada siaran TV edukasi kayak gitu. Jadi setiap siang pulang sekolah kita bisa nonton. Nah, itu kan pengadaannya tidak sederhana gitu ya. Pengadaannya perlu tim yang besar, biaya yang besar juga, tapi dia itu bisa digunakan secara umum. Jadi semua anak di Indonesia dalam kategori usia yang memang sudah ditentukan gitu ya, memang bisa menonton itu untuk menjadi sebuah media pembelajaran yang baru kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba mengembangkan yang mudah, murah, pengadaan dan juga perbanyakannya juga mudah ya bisa jadi coba buat diktat atau buku referensi kayak gitu. Kalau menurut JJ dan Gan. Oke, dari versinya Duncan sudah, kita next ke taksonomi menurut Briggs. Jadi Briggs menyusun taksonomi media pembelajaran berdasarkan kesesuaian rangsangan dengan karakteristik siswa, tugas pembelajaran, bahan, dan transmisinya. Gitu. Nah, media pembelajaran menurut Briggs ini nanti dibagi menjadi 13, yaitu ada benda nyata, ada model, ada suara alamiah, ada rekaman audio, ada bahan cetak, ada pelajaran terprogram, ada papan tulis, ada transparansi, ada film rangkai, film bingkai, film, televisi, dan juga ada gambar. Mungkin beberapa istilah teman-teman kurang familiar gitu ya, karena memang kebanyakan proses taksonomi atau pengelompokan media itu sudah dilakukan sangat lama gitu ya, sebelum tahun 2000, sehingga istilah-istilah media yang digunakan juga mungkin kurang familiar buat teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kita mengambil ke bagian-bagian yang memang teman-teman familiar aja, kayak gitu. Dimulai dari, jadi kan tadi dikelompokkan berdasarkan karakteristik siswa, persyaratan dari pengadaan medianya, materi yang bisa dikembangkan dalam medianya, dan juga transmisinya kayak gitu, atau penyiaran dari medianya kayak gitu. Nah, di sini kalau teman-teman besok membelajarkan membelajarkan di sebuah kelas yang isinya sedikit gitu ya, 2 sampai 30 orang, ternyata kalau menurut taksonomi menurut Briggs ini teman-teman boleh tuh memilih yang namanya benda nyata atau membawa benda nyatanya masuk ke dalam kelas. Tapi kalau teman-teman mengajarnya misalkan dalam kelompok besar atau belajar bersama gitu ya di aula dalam kelompok besar, tidak memungkinkan kalau teman-teman membawa benda nyatanya gitu, tidak sesuai kalau menurut taksonomi menurut Briggs. Karena apa? Selain benda nyatanya itu terlalu kecil sehingga jangkauannya tidak dapat dilihat oleh semua yang ada di situ, itu tadi benda nyata jadi tidak bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang mengoptimalkan penjelasan teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengajar kelas yang besar, lebih baik menggunakan bahan cetak gitu ya, bahan yang sudah dibagikan ke setiap siswa satu persatu seperti itu. Papan tulis pun sebenarnya juga tidak ideal gitu ya untuk
pembelajaran dengan lebih dari 100 orang. Karena papan tulis, oke, papan tulisnya besar, tapi kemampuan kita dalam menulis kan tidak bisa sebesar itu. Jadinya tidak bisa menggunakan papan tulis. Lebih baik menggunakan, kalau di sini istilahnya film ya. Mungkin bisa digunakan video pembelajaran yang ditampilkan dalam proyektor gitu. Jadinya kan semua siswanya yang jumlahnya 100 tadi bisa melihat media pembelajaran teman-teman dengan lebih jelas gitu. Kalau taksonomi media menurut Briggs gambarannya seperti itu. Seperti itu. Lalu kita next ya. Nah, kita akan membahas yang selanjutnya yaitu taksonomi menurut Gardner. Kalau Gardner ini mengelompokkan media menjadi 7 berdasarkan kemampuan media memenuhi fungsinya menurut tingkat hierarki belajar siswa, yaitu ada media sebagai stimulus, media sebagai pengarah perhatian atau kegiatan, media sebagai pendukung terhadap kemampuan terbatas yang diharapkan, media sebagai isyarat eksternal, media yang membantu menuntun cara berpikir, media yang digunakan untuk alih kemampuan, lalu media yang digunakan untuk penilaian hasil, dan yang terakhir adalah media yang digunakan untuk umpan balik. Nah, media tadi kan prasyaratnya ya dari sebuah media. Nah, 7 kelompok media menurut Gardner ini dikelompokkan menjadi yang pertama ada media didemonstrasikan, komunikasi secara lisan, media cetak, media gambar diam, media gambar bergerak, media film bersuara, dan juga mesin belajar atau sekarang ya mungkin kita bisa sebut sebagai LMS gitu. Kalau zaman dulu saat taksonomi Gardner ini dilakukan, uh, istilah learning management system mungkin belum umum gitu ya. Dulu disampaikannya sebagai sebuah mesin belajar. Nah, ini adalah gambaran taksonomi menurut Gardner. Kalau teman-teman perlu media yang fungsinya untuk stimulus, itu kira-kira yang paling memungkinkan apa? Jadi kan stimulus kan digunakan sebagai di awal pembelajaran gitu ya, untuk menstimulasi siswa agar dia itu lebih siap dalam proses pembelajaran. Nah, kalau teman-teman butuh media yang fungsinya untuk stimulus, kira-kira apa yang cocok? Nah, kalau dilihat di sini, ternyata pakai demonstrasi cocok tuh untuk menggugah rasa ingin tahu siswa. Lalu bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan gambar itu entah yang diam, entah yang bergerak ataupun video gitu ya. Kalau ternyata kalau untuk stimulus tapi kita hanya menyediakan media yang isinya penyampaian lisan saja, jadi tidak ada dukungan gambar, tidak ada sesuatu yang bisa dilihat secara visual, ternyata menurut Gardner itu kurang kurang sesuai gitu. Jadi medianya tidak bisa berfungsi secara optimal sebagai stimulus. Dia berfungsi sebagai stimulusnya itu terbatas kayak gitu. Begitu seterusnya, mungkin nanti teman-teman bisa lihat di sini. Di stop dulu lalu bisa dibaca lebih lanjut gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini adalah taksonomi menurut Edling, atau taksonomi terakhir gitu ya, pengelompokan terakhir. Nah, Edling ini menyatakan siswa, stimulus belajar, dan tanggapan siswa merupakan bagian dari 6 unsur rangsangan belajar. Jadi, ketiga unsur ini, siswa, stimulus belajar, dan tanggapan siswa itu dibagi menjadi 6 unsur rangsangan belajar yang kalau teman-teman perhatikan ini mirip dengan kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Di sini nanti ada 2 pengalaman audio yang dia kodifikasinya subjektif dan juga kodifikasinya objektif. Lalu ada 2 pengalaman visual yang kodifikasinya subjektif dan juga kodifikasinya objektif. Lalu ada dua pengalaman belajar 3 dimensi dari pengalaman langsung dan juga benda-benda nyata gitu. Nah, teman-teman perhatikan taksonomi menurut Edling. Jadi ada yang disebut sebagai kodifikasi subjektif secara visual, ada kodifikasi subjektif secara audio gitu ya. Apa yang dimaksud sebagai kodifikasi subjektif? Jadi kodifikasi atau pengkodean dari sesuatu dalam bentuk media, tapi dia itu sifatnya subjektif gitu ya, atau terlalu luas jadi tidak spesifik pada tujuan tertentu. Kalau kodifikasi objektif yang sifatnya audio ataupun visual, dia itu sudah lebih menjurus kepada tujuan pembelajaran tertentu. Jadi kalau teman-teman lihat dia itu meningkatkan isyarat dalam penguasaan medianya. Penguasaan pembelajaran menggunakan medianya.
Lebih tinggi lagi adalah kodifikasi menggunakan pengalaman langsung dengan orang ataupun pengalaman langsung dengan benda. Jadi kalau media pembelajaran bisa menghadirkan pengalaman langsung terhadap siswa ataupun pengalaman langsung siswa terhadap bendanya, itu menurut taksonomi menurut Edling itu akan meningkatkan isyarat siswa dalam belajar, atau saat belajar siswa itu akan memahami apa yang dia pahami. Beda dengan kalau kodifikasi bersifat subjektif kayak gitu ya. Misalkan gambar, tapi gambarnya ya sifatnya umum kayak gitu. Dia nanti akan beda dengan hasilnya dengan yang kalau kita minta siswa terlibat langsung dengan um, bendanya atau media yang akan kita kembangkan atau kita gunakan. Ternyata belum terakhir ya. Yang terakhir adalah dari Mary Thomas. Kalau dari Mary Thomas ini memformulasikan taksonomi media pembelajaran berdasarkan jenjang pengalaman yang dialami oleh siswa. Kalau siswa itu pengalamannya dari benda asli disebut dengan relief experience. Kalau siswa itu pengalamannya dari benda tiruan itu disebut sebagai substitute of relief experience. Jadi bendanya tadi itu diduplikasi atau diganti dengan benda tiruan, misalkan dengan model, atau dengan gambar, atau dengan foto, gitu ya. Kalau pengalaman belajar siswa itu diganti dengan menggunakan kata-kata, berarti dikelompokkan sebagai media word only, atau pengalamannya dari kata-kata. Contohnya apa? Contohnya ada buku, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu tadi terkait dengan taksonomi-taksonomi atau pengelompokan-pengelompokan media. Sebenarnya dari taksonomi ini atau pengelompokan ini teman-teman tidak harus hafal sih, tapi teman-teman jadi tahu, oh yang namanya media itu dikelompokkannya bermacam-macam, dasarnya juga bermacam-macam. Kalau teman-teman bingung, teman-teman punya media, terus kira-kira media ini bisa membantu saya seberapa banyak ya, teman-teman bisa coba masukkan ke salah satu dari 5 taksonomi yang tadi kita sudah bahas bersama. Dari situ nanti teman-teman bisa tergambar, oh kalau ternyata saya punya media. Nah, medianya ini saya menggunakan daun yang memang saya petik satu-satu, jadi berbagai macam daun yang punya ruas bermacam-macam, saya bawa ke kelas, lalu saya tunjukkan kepada anak-anak, kira-kira dia masuk apa ya. Kalau menurut taksonomi menurut Mary Thomas, dia itu ternyata masuk ke dalam relief eksperimen, karena apa? Siswanya berinteraksi langsung dengan media yang asli tadi, yang memang diambil langsung, bentuknya asli seperti itu, kayak gitu. Contoh-contoh penggunaan taksonomi begitu. Tidak harus hafal, tidak harus uh, apa ya, tidak harus hafal satu-satu, tapi paling tidak teman-teman bisa menggunakan taksonomi ini untuk membantu teman-teman mengidentifikasi media pembelajaran yang teman-teman gunakan. Begitu. Tadi sudah ke taksonominya, sekarang kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan jenis-jenis media pembelajaran. Kita akan menguraikan satu persatu media pembelajaran itu jenisnya ada apa aja sih, jenisnya bagaimana saja, seperti itu. Secara umum, yang namanya media pembelajaran itu secara dasar media pembelajaran itu dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama ada media teks, lalu ada media audio, lalu ada media visual, ada media video, lalu ada manipulatif objek atau objek yang dimanipulasi, dan yang terakhir adalah media menggunakan orang, seperti itu. Itu tadi kan secara dasarnya ya, tapi kita akan belajar lagi lebih spesifik jenis media pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah media pembelajaran menurut Anderson. Kalau Anderson itu menggolongkan media menjadi 10 golongan gitu ya, atau 10 jenis. Ada media audio, media cetak, media audio cetak gitu ya. Kalau audio misalkan kaset, saya nggak tahu deh teman-teman masih masih ingat nggak ya sama yang namanya kaset. Jadi kaset itu rekaman suara gitu, untuk menyimpan rekaman suara. Lalu kalau cetak itu adalah misalkan buku, modul, LKPD kayak gitu, LKPD yang dicetak misalkan seperti itu. Lalu ada audio cetak itu misalkan teman-teman beli buku cetak, kadang saya nggak tahu deh sekarang masih ada apa enggak, tapi kalau teman-teman beli buku cetak terus dibawain ada kayak ada CD, nah itu disebut sebagai media audio cetak, seperti itu, dan lain sebagainya. Boleh teman-teman baca sampai ke bagian golongan media yang ke-10, seperti itu.
Oke, kita masuk ke jenis media yang kedua. Tadi sudah dari Anderson, kalau yang kedua itu menurut Scrum. Kalau menurut Scrum itu nanti masih dibedakan lagi nih menjadi dua. Ada yang didasarkan pada besarnya media, kompleksitas media, dan biaya pengadaannya. Jadi ada yang media besar, kompleks, dan mahal. Kalau kebalikannya ada yang media itu penggunaannya atau penggunanya kecil, tapi dia pengembangannya sederhana dan juga murah. Kalau yang media yang penggunaannya bisa dalam jangkauan yang besar dan juga pembuatannya kompleks dan juga mahal, itu disebut sebagai contohnya film dokumenter atau um, program TV edukasi kayak gitu. Kalau media kecil, sederhana dan murah, yang paling mudah kita kenali ya slide presentasi. Dia kan memang jangkauannya sederhana, kecil gitu ya, tapi dia itu kan pembuatannya juga sederhana, mudah, dan juga dia itu biaya pengadaannya juga murah. Lalu ada media yang dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Apakah dia itu untuk media secara massal atau seluruh Indonesia bisa tonton, bisa gunakan. Contohnya tadi TV edukasi itu kan dia bentuknya adalah media yang sifatnya massal. Ada media kelompok misalkan ya untuk pembelajaran di kelas. Lalu ada media yang sifatnya untuk individual. Biasanya kalau media massal ya bisa digunakan untuk media kelompok dan juga media individu. Tapi kalau media individu dia itu tidak bisa digunakan untuk media kelompok maupun media massal kayak gitu. Selanjutnya adalah jenis media pembelajaran menurut Pak Rustaman. Kalau Pak Rustaman ini nanti membagi media pembelajaran menjadi 6 gitu ya. Yang pertama ada media asli. Nah, media asli ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Ada media asli yang hidup. Jadi media asli yang dibawa ke kelas atau ditunjukkan kepada siswa dalam keadaan masih hidup gitu. Lalu media asli yang dia itu sudah mati. Contohnya apa? Ada herbarium, ada taksidermi. Kalau herbarium itu contoh awetan tanaman atau tumbuhan. Kalau teman-teman dulu mungkin SMA pernah praktek buat herbarium, nah kayak gitu tuh herbarium. Jadi herbarium itu tumbuhan yang diambil gitu ya, lalu dia itu dipres, lalu diawetkan, dikeringkan agar tetap bisa dilihat bagian-bagiannya kayak gitu. Kalau taksidermi ya hewan yang sebenarnya sudah dalam keadaan mati, tapi bagian organ dalamnya itu digantikan dengan sesuatu yang bisa mendukung bentuk badannya seperti semula gitu ya, sehingga dia nampak seperti hewan asli yang hidup, padahal dia itu hewan yang asli, memang asli, tapi dia mati gitu. Contohnya tadi Remy kayak gini. Kalau teman-teman mungkin di ruang tamu temennya gitu ya, ada yang mungkin orang tuanya punya apa itu ya, kepala rusa ataupun badan singa, nah itu disebut sebagai taksidermi. Lalu media asli tidak hidup, contohnya yang memang bukan berasal dari makhluk hidup, contohnya apa? Ada batuan dan mineral. Lalu media asli tiruan ataupun model, dia itu media yang memang asli, maksudnya secara nyata itu ada bendanya, tapi dia itu bukan benda yang aslinya gitu, bukan benda yang sesungguhnya. Contohnya kalau di lab biologi itu ada sistem rangka manusia, nah itu kan dia itu asli memang tiruan dari rangka manusia yang sebenarnya, tapi ya dia bukan rangka asli gitu ya, dia hanya tiruan atau model saja gitu. Lalu selanjutnya adalah media pembelajaran grafis. Nah, grafis ini ada diagram, poster, ada bagan. Lalu ada media audio. Media audio ya contohnya ada sekarang radio, saya nggak tahu deh radio masih umum nggak, tapi mungkin podcast gitu. Kalau teman-teman jadi pengen radio ya menggunakan podcast gitu. Lalu ada media audio visual, misalkan slide bersuara. Nah, ini kan media audio visual juga nih yang sedang teman-teman lihat. Lalu ada tayangan televisi ataupun video kayak gitu. Lalu media proyeksi, contohnya ya slide PowerPoint kayak gitu. Lalu ada media cetak ya, contohnya buku atau media lain yang dia itu ada bentuk fisiknya, disebut sebagai media cetak. Selanjutnya jenis media pembelajaran menurut Azhar Arsyad. Kalau menurut Azhar Arsyad ini nanti dibagi menjadi beberapa jenis media. Yang pertama adalah media hasil teknologi cetak. Jadi media yang dihasilkan dari teknologi cetakan.
Ciri-cirinya apa? Yang pertama, teksnya bisa dibaca secara linear, jadi bisa dibaca langsung gitu. Lalu komunikasinya hanya satu arah. Jadi maksudnya satu arah adalah ya dari teksnya kepada si siswanya sebagai pembaca. Jadi kalau siswa mau berkomunikasi ke bukunya itu tidak ada feedback lagi. Nah, itu disebut sebagai komunikasi satu arah. Lalu teks dan visual dalam tampilan yang diam. Biasanya kalau teknologi cetak memang dia secara fisik bisa dipegang, bisa dicoret dan lain sebagainya, tapi teksnya, visualnya di situ dia itu diam. Jadi nggak ada tambahan penjelasan dari teks maupun visual. Lalu pengembangan bergantung pada prinsip-prinsip kebahasaan. Jadi karena memang dia itu bergantung pada teks linearnya tadi, sehingga bagus tidaknya teknologi cetak itu tergantung dari apakah dia mematuhi prinsip-prinsip kebahasaan. Kalau disusun dengan bahasa yang baik sesuai dengan PUEBI biasanya mudah gitu untuk dibaca. Tapi kalau disusunnya tidak sesuai dengan PUEBI biasanya akan lebih sulit untuk dibaca seperti itu. Lalu selanjutnya ada media hasil teknologi audiovisual. Nah, kalau ini biasanya dia tampilan visualnya lebih dinamis, jadi bisa bergerak-gerak. Kayak sekarang kan ini adalah media hasil teknologi audiovisual gitu ya. Jadi seperti saya kan bisa menyampaikan pada teman-teman, teman juga bisa lihat tangan saya gerak gitu ya. Lalu penggunaannya sudah direncanakan oleh pengembang. Jadi penggunaannya memang sudah direncanakan nih untuk pertemuan sekian, khusus untuk pembahasan sekian, kayak gitu. Lalu representasi fisik dari gagasan yang abstrak. Jadi di sini siswa yang menggunakan media audiovisual itu lebih terbantu karena apa? Dari audionya, entah itu dari visualnya, bisa membantu lebih menggambarkan terkait dengan sesuatu yang memang abstrak sedang dijelaskan, kayak gitu. Lalu pada umumnya berorientasi pada guru dan rendah di siswa. Nah, itu agak kekurangannya di situ. Jadi perlu ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran lain. Karena apa? Karena memang kalau media audiovisual tidak tidak apa ya, memang masih terbatas untuk interaksi antara siswa kepada gurunya gitu. Memang di sini gurunya bisa lebih berinteraksi, bisa lebih menjelaskan lebih detail gitu ya, menambahkan contoh-contoh yang relevan kayak gitu. Tapi itu tadi orientasinya masih kepada gurunya, belum kepada siswanya. Lalu hasil teknologi berbasis komputer begitu. Jadi kalau mau orientasi belajarnya itu tidak hanya ke gurunya tapi juga ke siswanya, kalau teman-teman mengembangkan media audiovisual ya dilengkapi dengan media yang lain begitu. Lalu selanjutnya ada media hasil gabungan cetak dan komputer. Nah, di sini biasanya orientasinya sudah kepada siswa, karena nantinya siswa bisa mengatur sendiri ritme belajarnya, lalu melibatkan banyak interaksi siswa dan memadukan kata dan juga visual. Contohnya apa ya? Sekarang teman-teman belajar menggunakan e-learning Untan. Nah, di e-learning Untan ini kan teman-teman bisa mengatur tuh ritme belajar teman-teman sendiri. Kalau teman-teman merasa belum paham terkait video yang saya jelaskan, kan bisa diulang penjelasannya, didengarkan ulang lagi. Atau kalau belum paham terkait dengan materinya, mungkin bisa dibaca bahan bacaannya atau PPT dari saya sampai teman-teman lebih memahami. Lalu di situ kan teman-teman bisa mengerjakan kuis, bisa melakukan diskusi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari media hasil gabungan cetak dan juga komputer. Yang selanjutnya adalah jenis media berdasarkan kesiapan penggandaannya. Jadi media itu kan pada dasarnya dibagi menjadi dua kalau menurut kesiapan penggandaannya. Jadi adalah media utilization dan juga media by design. Kalau media utilization itu adalah media yang sudah ada di pasaran secara luas. Jadi medianya itu sudah siap pakai, uh, jadi media itu sudah ada gitu ya, sehingga lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga, kayak gitu. Secara mudah ya medianya sudah ada, tinggal gurunya bawa ke kelas kayak gitu. Tapi memang sulit mendapatkan media yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa, tujuan pembelajaran atau kebutuhan pembelajaran di sekolah secara khusus gitu. Karena namanya media utilization kan berarti media produk yang dikembangkan secara massal gitu ya, yang tidak ada spesifik nih untuk
sekolah tertentu. Jadi sekolah seluruh di Indonesia juga bisa menggunakan media itu. Beda dengan media by design. Ini contoh yang saya gunakan. Ini kan adalah media by design. Karena apa ya? Memang saya terkhusus mengembangkan media ini digunakan untuk membantu teman-teman memahami terkait dengan jenis media dan juga klasifikasi media secara khusus kayak gitu. Dan memang sengaja saya rancang untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Cuma memang dalam pengembangannya kan saya harus menyempatkan waktunya, harus menyempatkan tenaganya, nah kayak gitu. Itu beda dari jenis media utilization dan juga media by design. Kalau teman-teman mau lihat lagi kira-kira apa yang membedakan media satu dengan media yang lain, apakah media yang saya kembangkan ini sama atau beda dengan media yang sudah berada di lapangan gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihatnya dari misalkan kemampuannya dalam menyajikan gambar, apakah medianya bisa menyajikan gambar atau enggak, lalu dia ukurannya besar atau kecil, maksudnya jangkauan penggunaannya besar atau kecil, lalu dia berwarna atau enggak, dia bergerak atau diam, lalu dia bahasanya tertulis atau lisan, lalu keterkaitan antara gambar saja atau suara saja atau keterkaitan antara suara dan gambar. Kalau sekarang kan berarti dia adalah kalau sekarang ya media yang sedang teman-teman lihat ini, yang sedang teman-teman simak ini kan berarti dia mampu menyajikan gambar. Lalu secara size penggunaan dia termasuk yang sedang lah. Kalau kecil banget juga enggak, tapi besar banget juga enggak. Melihat dari si tujuan penggunaan medianya tadi. Lalu dia berwarna, lalu dia bergerak juga, lalu dia memfasilitasi bahasa secara tertulis, karena di sini kan teman-teman bisa lihat, tapi juga memfasilitasi bahasa secara lisan, penjelasan dari saya. Lalu di sini berarti media yang teman-teman gunakan itu mengaitkan antara suara dan juga gambar, kayak gitu. Selanjutnya, yang terakhir, kita sampai ke kesimpulan bahwa yang namanya media memiliki beragam jenis dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun, pembelajaran menggunakan media pembelajaran dapat terlaksana lebih efektif dan juga lebih efisien. Karena memang media pembelajaran itu jadi media apa sih yang paling bagus? Ya, media yang paling bagus adalah media yang digunakan. Karena memang pembelajaran dengan media atau tanpa media ternyata dinilai lebih efektif kalau menggunakan media. Gitu. Lalu, upaya untuk memilih kombinasi media yang sesuai merupakan hal yang sebaiknya dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar yang paling tepat untuk siswa. Jadi kita nggak bisa saklek memilih satu media aja, atau kita mengunggulkan satu media dan um, apa ya mengumpulkan satu media aja gitu ya tanpa memperhatikan media yang lain gitu. Jadi kalau bisa dikombinasikan kira-kira yang lebih sesuai yang mana. Yang terakhir, guru sebaiknya mengikuti perkembangan media yang terbaru atau media yang paling inovatif gitu. Ya, begitu terkait dengan jenis-jenis media dan juga klasifikasi media. Silakan teman-teman lanjutkan untuk mengikuti kuis yang sudah saya uh, sediakan. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.